Jadi terus pakainya bilang ke gue kalau selama 3 hari ini ternyata gue ditempelin sama makhluk yang tinggal di bangunan tua itu. Kaget dong gue. Jadi selama ini gue ngerasa ada yang ngikutin itu, ternyata emang bener kalau gue itu ketempelan. Kiai itu langsung bacain segala doa dan langsung ngusap kepala gue. Dan malam ini gue minta tolong ke Kiai itu buat ikut ke lokasi, minta doa supaya temen gue Citra cepet ketemu. Kasian mak dan bapaknya gak tahu kabar anaknya. Kiainya mengangguk menyetujui. Malamnya gue balik ke lokasi. Kali ini cuma gue, Erga, kakaknya Citra, dan ortunya. Kiai langsung berusaha berkomunikasi dengan makhluk di rumah kosong ini. Gue yang dari tadi cuma berdoa supaya malam ini Citra ketemu, merinding, ketakutan jadi satu. Pikiran gue kosong sampai gue kerasukan makhluk halus. Saat itu gue lupa, intinya mendadak jadi hitam dan gelap. Kata Erga, selama gue dirasukin tuh cuma nangis, gak jelas, berontak. Yang gue ingat, gue pernah bilang selama kesurupan, sakit, bantu temui tubuhku. Terus katanya gue teriak ini, jangan kotori tempatku. Dalam keadaan sadar gak sadar, sayup-sayup, gue dengar suara Citra minta tolong. Suaranya lirih. Pacar gue lah yang nahan gue supaya gak ngeberontak selama bacain doa. Kiai yang terus-terusan ngomong, kembalikan anak itu, keluarlah kamu dari tubuh gadis ini. Sekarang menunjukkan pukul 2 pagi. Gue lemes gak karuan. Dan di saat itu juga ada yang teriak, Bunda, Ayah, aku takut. Gue sadar kalau itu suara Citra. Lari deh gue masuk ke dalam bangunan. Ternyata bener aja Citra lagi duduk sambil nangis. Gue langsung pegang tangannya, gue ceritain semua yang terjadi selama beberapa hari ini. Anehnya, Citra bilang kalau dia gak ngerasa ada beberapa hari, baru aja sejam katanya. Dan ternyata si Citra ini lagi datang bulan. Setelah kejadian ini, gue gak mau lagi balik ke sana. Gue mutusin untuk pulang ke kampung selama liburan dan diantar sama pacar gue. Jadi cerita ini yang tahu cuma om, tante, teman-teman motor cowok gue, untuk Citra, Kiai, dan ya kalian. Kalian semua para pendengar setia GPC. Kalau boleh saran, jangan pernah deh nekat datang buat iseng ke tempat yang gak kalian ketahui. Apalagi tempat kosong yang udah lama gak dihuni. Ya kalau lu pulang selamat. Kalau kayak gue sama temen gue gimana? Kan bahaya. Udahlah, kalian gak usah ngonten horor-horor gak jelas lagi. Kayak gak bermanfaat juga lagian. Yang ada cuma resiko. Ya meskipun cowok gue dan teman-temannya masih nekat konten lagi, tapi gue memutuskan untuk putus sama dia karena kita udah beda pandangan.